dari kelompok 3 ekonomi dengan materi yang berjudul Kain mengubah nasib, membangun kemandirian ekonomi melalui industri kreatif. Selamat menyaksikan, enjoy. Penyebab masalah industri kreatif di bidang kain. Ibu Puan Maharani mengatakan, kita juga harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini. Regulasi yang kita buat jangan sampai membebani perusahaan lokal, sementara menguntungkan perusahaan asing. Sebab jika bisnisnya lesu, bisa berdampak pada pekerja dan sektor pendukungnya. Masalah lain muncul dari kebijakan impor yang belum konsisten dan lemah dalam pengawasan. Regulasi yang longgar membuka peluang besar bagi produk luar negeri untuk masuk secara bebas ke pasar domestik tanpa kendali harga yang memadai. Sementara itu, penurunan permintaan baik di pasar lokal maupun ekspor akibat lesunya ekonomi global dan menurunnya daya beli masyarakat turut menekan kinerja pelaku usaha kecil dan menengah di bidang lain. Di sisi lain, isu keberlanjutan dan pengelolaan limbah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri ini. Limbah kain perca dari proses produksi seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal berpotensi besar untuk diolah kembali menjadi produk kreatif bernilai tambah. Kurangnya inovasi dalam pengelolaan limbah menjadikan sektor ini belum sepenuhnya ramah lingkungan. Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa tantangan industri kreatif kain di Indonesia tidak hanya bersifat ekonomis dan teknis, tetapi juga struktural dan ekologis. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta lembaga pendidikan dan sosial untuk menciptakan ekosistem industri yang berdaya saing, berkelanjutan dan berpihak pada pelestarian budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi industri kreatif lokal, khususnya di sektor batik dan fashion. Melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, Pemkab Purbalingga menggelar pelatihan dan pendampingan bagi para pengrajin batik dan desainer lokal guna meningkatkan daya saing batik Purbalingga, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga hingga pasar internasional. Program ini bekerja sama dengan LF Fashion Consultant dan didukung oleh PT HM Sampurna Tbk melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR Sampurna untuk Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di SMK Bojongsari ini menghadirkan perancang busana nasional sekaligus Vice Chairman Indonesian Fashion Chamber atau IFC, Lisa Fitria sebagai mentor utama. Lisa mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Ada 2 pelatihan, yaitu pengembangan motif batik Sudirman yang berbasis kontemporer khas Purbalingga, dan satu lagi adalah Fashion Ready to Wear Incubator. Nah, tahun ini kami lanjutkan dan lebih menekankan pada output berupa busana siap pakai berbasis sustainable fashion. Jelasnya saat ditemui di sela pelatihan Jumat 13 Juni 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 20 pembatik dan 22 desainer lokal yang tergabung dalam Asosiasi Fashion Designer Purbalingga atau AFDEGA, serta siswa SMK jurusan Tata Busana dan beberapa desainer independen. Lisa menekankan bahwa penting bagi generasi muda untuk memahami proses dari mendesain hingga menjadi produk, termasuk membangun mindset bisnis agar dapat menghasilkan produk berkualitas. Ujar salah satu peserta Zafira Zahrasani Amalia yang merupakan desainer muda dari AFDEGA mengaku mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Saya punya usaha konveksi di rumah baru jalan setahun. Pelatihan ini sangat menambahkan wawasan saya terutama soal tren fashion ke depan. Sekarang kan fast fashion lagi marak dan menimbulkan banyak limbah. Dengan konsep slow fashion ini kita bisa ikut menanggulanginya. Melalui pelatihan ini, Pemkab Purbalingga berharap batik Purbalingga tidak hanya dikenal sebagai produk tradisional, tetapi juga mampu tampil modern, fungsional, dan ramah lingkungan sehingga memiliki daya saing tinggi di kancah global. Karena industri kreatif di bidang kain tengah menghadapi tantangan serius akibat derasnya arus impor, kenaikan biaya produksi, dan lemahnya daya saing teknologi lokal, kondisi ini tidak hanya mengancam kelangsungan usaha kecil dan menengah, tapi juga mengikis nilai-nilai budaya yang terkandung dalam karya tekstil tradisional Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat dan pelaku usaha, sektor kain tidak hanya akan dapat bangkit dari tekanan global, tetapi juga berkembang menjadi ruang inovasi budaya yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus melestarikan identitas bangsa. Melalui pembahasan ini, kami belajar bahwa industri kreatif di bidang kain bukan hanya soal menghasilkan produk, tetapi juga tentang menjaga budaya, menciptakan peluang ekonomi, dan membangun kemandirian masyarakat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap lembar kain menyimpan potensi besar untuk mengubah nasib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.